Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 15 ayat yang ke-1 sampai 7. Roma 15 ayat 1 sampai 7, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau, telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 15 ayat 1-2. Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Mencintai Tanpa Pamrih, ditulis oleh Savannah Parvu. Sahabat suara kasih, dalam pertumbuhan saya tidak mengenal apa itu cinta. Sejujurnya saya bahkan tidak tahu apa itu cinta. Saya tidak memiliki orang tua atau orang lain dalam hidup saya yang mengatakan bahwa mereka mencintai saya. Sungguh cinta adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Ketika saya tumbuh, saya menghubungkan cinta dengan pria dan hubungan. Saya belajar bahwa cinta datang dengan berkencan, tapi tidak terlalu penting. Satu-satunya momen saat saya mengetahui bahwa saya dicintai adalah ketika seseorang menginginkan sesuatu. Lalu tibalah hari di mana saya bertemu dengan pencipta saya, Tuhan Yesus Kristus. Saat itulah saya belajar apa itu cinta yang sebenarnya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa cinta bisa menjadi hal yang hebat, dan meski hanya satu pribadi saja memiliki begitu banyak cinta untuk saya. Apakah Anda tahu, tumbuh besar tanpa diberitahu bahwa saya dicintai, dan kemudian ditinggalkan oleh orang tua saya pada usia 13 tahun, membuat saya merasa tidak dicintai.
Tetapi itu semua tidak benar, karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan Dia mati di kayu salib untuk saya. Butuh beberapa waktu bagi saya untuk mencintai orang lain, tetapi ketika saya melakukannya, hal itu menjadi bagian hidup yang luar biasa. Sejak saat itu, saya belajar bagaimana mencintai tanpa pamrih, dan terkadang itu tidak mudah. Saya menempatkan keinginan dan kehendak saya terakhir, dan menempatkan orang lain lebih dulu. Cinta tanpa pamrih, terkadang butuh melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak Anda sukai, tetapi Anda melakukannya untuk menjangkau orang lain demi kemuliaan Tuhan. Sahabat Suara Kasih, ketika Anda mencintai tanpa pamrih, Anda akan mengalami cinta dengan cara yang tidak ada duanya. Apakah Anda akan mencintai dengan cara yang tepat? Marilah kita renungkan, apakah Anda menempatkan kebutuhan orang lain di atas keinginan dan kehendak Anda? Jika tidak, pertimbangkan apa yang dapat Anda korbankan untuk membantu orang lain. Cintai mereka dengan cinta tanpa pamrih. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mencintai kami tanpa pamrih. Engkau menyediakan setiap kebutuhan kami. Dengan cara yang hanya Engkau yang dapat Tuhan, bantulah kami untuk memuji-Mu, dan bersyukur untuk itu dan pada waktunya. Ajar kami menempatkan kebutuhan orang lain di atas keinginan dan kehendak kami. Ajari kami bagaimana menjadi contoh cinta tanpa pamrih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.